Saat Eddie selesai berbicara dengan polisi, tiba-tiba Venom yang bersemayam di dalam tubuhnya keluar dan ingin menggigit polisi itu. Tapi dengan cepat, Eddie langsung menarik Venom itu ke toilet. Polisi itu pun bingung. Venom berteriak mengamuk karena mereka tidak seharusnya di sini. Venom ingin Eddie keluar dan menyelamatkan warga kota dengan kekuatannya. Saat Venom lagi marah-marah di WC, ternyata di bilik sebelah ada cewek nih guys. Kayaknya mereka salah toilet deh. Venom mengatakan kalau Eddie adalah pecundang. Mendengar pertengkaran itu, gadis ini semakin cemas dan langsung mengintip apa yang sebenarnya terjadi di bilik sebelahnya. Saat melihat Venom dan Eddie bertengkar di toilet, gadis itu terdiam. Eddie meminta Venom untuk menghormati dirinya dan bersabar. Venom meminta Eddie jangan mengacaukan kesempatan bertemu dengan penjahat hebat yang akan ia temui ini. Dan Eddie pun setuju. Saat keluar dari WC itu, Eddie mengatakan siap bertemu dengan penjahat itu. Tapi polisi itu sudah terlanjur memandang aneh Eddie ini. Tapi akhirnya Eddie memenuhi pertemuan ini. Tapi Eddie masih bingung kenapa penjahat ini ingin menemui dirinya. Ternyata penjahat ini ingin meminta pertolongan kepada Eddie untuk menyampaikan pesan, dan imbalannya penjahat ini akan menceritakan sesuatu yang bisa membuat karir Eddie sebagai jurnalis di kota ini meningkat. Akhirnya Eddie menyepakati itu dan menolong penjahat itu menyampaikan pesannya. Eddie pun meninggalkan penjahat itu. Tapi saat ia kembali, ia melihat sebuah ruangan penjara yang penuh dengan simbol-simbol aneh. Tapi Eddie mengabaikannya saja dan melambaikan tangannya ke penjahat itu dan meninggalkan penjara itu. Saat di pintu keluar, polisi ini menanyakan apa yang dikatakan penjahat itu. Tapi Eddie tidak mengatakan yang sebenarnya. Pemuda ini seperti kesurupan. Tangannya bergerak sendiri mencoret-coret sebuah kertas. Pria ini bingung apa yang digambar oleh makhluk yang bersemayam di dalam tubuhnya. Akhirnya makhluk itu menarik Eddie ke meja dan mengeluarkan tangannya sendiri untuk menggambar sesuatu dengan tangannya yang menyeramkan itu. Kemudian makhluk itu mencari gambar lainnya di laptop milik Eddie. Makhluk itu mencari gambar seperti lautan yang ada batunya. Kemudian mencocokkannya dengan gambar yang sudah ia buat. Dan Eddie pun kaget. Ternyata di tempat itu terjadi sebuah hal yang mengerikan. Banyak sekali ditemukan jasad-jasad yang sangat aneh, seperti terkena wabah atau bisa jadi pencabutan nyawa secara berantai. Di tengah petugas-petugas yang mengevakuasi jasad-jasad itu, ada Eddie sudah di sana dan diwawancarai karena Eddie merupakan salah satu orang yang pernah berkomunikasi dengan penjahat yang memungkinkan melakukan ini semua. Ternyata Eddie berhasil mengungkap kejadian ini yang dimana polisi dan FBI tidak bisa melakukannya. Kekasih penjahat yang melakukan ini semua tampak sangat murka. Begitu juga dengan sang penjahat itu. Akhirnya berita keberhasilan Eddie mengungkap lokasi kejadian itu pun tersebar di mana-mana dan karirnya mulai membaik. Venom mengamuk dan merasa sangat lapar. Sedangkan tuan tempat ia bersemayam ini dan numpang hidup ini sangat melarang ia memakan otak manusia lagi. Eddie menyuruhnya untuk memakan ayam-ayam itu. Tapi Venom tidak mau karena ayam itu adalah sahabatnya. Venom pun ngambek dan kembali masuk saja ke dalam tubuh Eddie. Walaupun begitu, Venom tetap saja meminta makan dari dalam tubuh Eddie. Akhirnya Eddie pun kesal dan pergi ke supermarket untuk membeli coklat untuk Venom. Tapi sesampainya di sana mereka berdua kaget. Ternyata coklatnya sedang habis stok guys. Daripada Venom ngamuk lagi, akhirnya mereka menjalankan rencana B, yaitu mencuri ayam dari kandangnya langsung untuk makanan Venom. Venom yang sebenarnya penyayang ayam ini mau tidak mau harus melakukannya karena ia sudah sangat lapar. Tapi Venom malah tidak menjalankan rencana mereka. Ia malah berlari ke sana kemari memamerkan kekuatannya yang sebenarnya mereka punyai. Tapi saat ia berada di atas sebuah gedung, mereka melihat ada seorang wanita yang sedang dirampok. Melihat orang jahat, Venom pun langsung ingin memakannya. Ia pun langsung loncat ke bawah dan menolong gadis itu. Venom menarik jambret itu dan siap untuk memakannya. Tapi Eddie yang berada di dalam tubuhnya terus berteriak, jangan memakan otak manusia lagi. Akhirnya Venom pun melempar penjahat itu ke dalam tong sampah dan mereka langsung pergi dari tempat itu. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba
tiba-tiba telepon Eddie berbunyi dan Venom langsung kembali masuk ke dalam tubuh Eddie. Ternyata itu adalah gebetan Eddie. Venom yang juga sangat tertarik dengan gebetan Eddie pun langsung membuat Eddie mengangkat telepon itu sambil bergelantungan. Ternyata gebetannya ngajak ketemuan besok malam dan mereka pun dengan semangat bertemu gadis itu di sebuah restoran. Dan tentu saja Venom masih ikut di dalam tubuh Eddie. Ternyata gebetannya mau ngasih tahu kalau dia udah dilamar, guys. Duh, Venom dan Eddie merasa sangat marah. Pria ini bernama Eddie. Ia mempunyai makhluk yang berbentuk monster yang bersemayam di dalam dirinya. Makhluk itu bisa melakukan apa saja untuk dirinya, seperti membuatkannya sarapan, memasak, membuat kopi, dan bahkan menggoreng telur. Tapi tidak selamanya hal yang dilakukan oleh makhluk itu berjalan dengan baik. Lihat saja ini, Eddie yang sedang patah hati karena gebetannya sudah dilamar orang lain ini pun tidak peduli dengan tingkah laku makhluk bernama Venom itu. Tapi ternyata Venom mengambilkan surat yang ditujukan kepada Eddie. Ternyata itu adalah surat dari seorang penjahat yang menganggap Eddie adalah temannya. Penjahat ini sudah banyak sekali melakukan kejahatan, mulai dari mencabut nyawa orang lain secara berantai, dan banyak lagi hal mengerikan lainnya. Penjahat itu mengirimi surat berisi kisah masa lalunya sampai ia dibuang ke panti anak yang tidak diinginkan. Setelah mendapat surat itu, Eddie pun langsung mendatangi penjara penjahat itu. Tapi ternyata di penjara itu, penjahat ini menghina Eddie dengan mengatakan penyebab kematian ibunya sendiri. Mendengar itu, monster yang ada di dalam tubuh Eddie ini sangat marah dan menyerang penjahat itu. Penjahat itu mencoba melawan dan menggigit tangan Eddie. Tapi hal itu terlihat oleh penjaga penjara dan Eddie segera dibawa pergi dari tempat itu. Penjahat itu yang sudah banyak sekali mencicipi darah mengatakan kalau darah Eddie bukan darah biasa karena memang Eddie memiliki monster di dalam dirinya. Dan ternyata benar saja, benih-benih Venom tertinggal di darah Eddie dan penjahat itu memakan benih itu. Pria ini seperti berbicara dengan dirinya sendiri, tapi ternyata tidak. Ia sedang adu mulut dengan makhluk yang numpang hidup di dalam dirinya. Pria ini sangat marah dengan makhluk itu, tapi makhluk ini mengatakan kalau ia sudah banyak sekali jasa untuk pemuda ini. Tapi pemuda ini makin nyolot dan membuat makhluk ini kesal sampai mematahkan hidungnya. Tidak hanya sekali, makhluk bernama Venom ini terus menghajar hidung pria ini. Pria ini malah menampar Venom dan akhirnya pria itu terseret-seret oleh Venom di kamarnya sendiri. Venom yang sangat marah mengusir pemuda itu dari rumahnya sendiri. Aduh, Venom, itu kan rumahnya. Venom melempar barang-barang pemuda ini keluar jendela tempat tinggalnya. Venom benar-benar memporak-porandakan kamar pria ini sampai akan membuang TV kesayangan pemuda itu. Tapi pemuda itu mengancam akan membanting ayam kesayangan Venom. Karena itu membuat Venom semakin kesal. Akhirnya Venom benar-benar melempar TV kesayangan Eddie itu. Kali ini Venom benar-benar marah dengan Eddie, padahal mereka berdua selama ini bagaikan sahabat baik yang saling menyayangi. Tapi saat Venom menjerat Eddie ke atas dek kamarnya, Eddie menggunakan sensor pemadam untuk menimbulkan suara frekuensi tinggi. Venom sangat lemah dengan suara frekuensi tinggi dan akhirnya keluar dari tubuh Eddie dan malah merasuki tubuh orang lain dan pergi dari sana. Tapi ternyata Venom melakukan hal yang lebih ganas lagi. Saat Eddie mendengar suara berisik dan melihatnya, ternyata Venom menghancurkan motor kesayangannya juga. Setelah melakukan itu, Venom malah pergi begitu saja. Pria ini akan menjalankan hukumannya. Ia akan disuntikan cairan yang dapat menghilangkan nyawanya. Pria ini pasrah saja, tapi saat cairan itu ada yang ingin masuk ke dalam tubuhnya, ada cairan lain keluar dari tubuhnya dan menghalau cairan hijau itu. Seketika tubuhnya menjadi aneh dan seperti akan berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Ternyata benar, tangannya sudah berubah sepenuhnya menjadi monster yang mengerikan dan akan menghancurkan kaca pelindung yang mengurungnya. Setelah ia berhasil menghancurkan pelindung itu, ia keluar dengan wujud yang sangat mengerikan dan hendak menyerang polisi yang menjaganya. Ia membuat kekacauan di tengah-tengah penjara itu. Para polisi yang mencoba menghalaunya sama sekali tidak berkutik. Tembakan-tembakan yang dilesatkan oleh polisi itu tidak berarti apa-apa bagi makhluk itu. Bahkan dengan mudah saja makhluk itu menghempas semua polisi-polisi di sana. Para napi lainnya malah bertepuk tangan. Tapi makhluk itu tiba-tiba
tiba-tiba malah berputar-putar dengan cepat membuat pusaran yang sangat kencang dan dengan cepat melenyapkan sipir yang akan mengeksekusinya tadi. Akhirnya makhluk itu bisa kabur dari penjara itu dan makhluk itu kembali masuk ke dalam tubuh pemuda itu. Sementara itu, Eddie masih membenahi rumahnya yang benar-benar porak-poranda akibat perkelahiannya dengan Venom di part sebelumnya. Pria itu pun juga mengusir ayam kesayangan Venom. Saat Eddie sedang menikmati kehidupannya tanpa gangguan Venom, ia malah didatangi oleh seorang detektif yang mencurigai ia ada keterlibatannya dengan kaburnya napi yang berubah jadi monster itu. Karena sebelumnya Eddie sering berkomunikasi dengan penjahat itu. Tapi kali ini Eddie benar-benar tidak tahu apa-apa. Sebuah monster keluar dari tubuh manusia kemudian menjalar ke kaki seorang gadis yang sedang berada di pesta. Seketika monster itu hidup di badan orang itu dan berdiri di tengah pesta itu. Orang-orang di sana cuek aja dan bahkan ada yang bilang kostum yang bagus. Padahal itu bukan kostum. Ia adalah monster beneran. Tamu pesta itu memuji Venom itu dan mengajak foto bersama. Seketika Venom jadi punya banyak fans nih guys. Sedangkan tampak juga di sana ada pria yang baru kabur dari penjara dan mengambil kekuatan dari sejenis Venom lainnya habis memakan otak manusia guys. Napi yang kabur dari penjara itu berkeliaran di jalan dan malah menaiki mobil milik orang lain. Pria itu memanfaatkan monster dalam tubuhnya untuk menyalakan mobil itu dan membawanya pergi. Pria itu bersama monster yang ada di dalam tubuhnya membuat kerusuhan di jalanan. Pria itu juga kemudian pergi ke sebuah minimarket dan menyerang penjaga supermarket itu. Apa sebenarnya tujuan dari napi yang kabur ini? Dengan kekuatan monsternya, ia menggunakan laptop ini untuk mencari sesuatu dan membajak situs kepolisian. Ternyata ia mencari suatu tempat dan pergi ke tempat itu. Tempat itu adalah sebuah penjara yang ternyata di sana ada kekasihnya. Ternyata pria ini sudah berada di dalam sel kekasihnya itu. Napi ini menyerang orang yang bertugas untuk menjaga kekasihnya di sana. Pria ini menggunakan kekuatan monster yang ada di dalam tubuhnya untuk membebaskan kekasihnya yang sudah dipenjara bertahun-tahun ini. Mendengar keributan itu, petugas keamanan langsung datang untuk mencegah mereka kabur. Tapi ternyata bukan manusia biasa yang mereka lawan, dan sepasang kekasih kriminal itu berhasil keluar dari penjara itu. Tapi saat mereka berada di dalam mobil, kawanan polisi sudah tepat berada di depan mereka. Gadis ini yang langsung diberi kesempatan mengendarai mobil itu langsung saja kabur dari tempat itu. Mereka berdua pun dikejar mobil polisi yang sangat banyak, tapi karena pria ini sekarang bukanlah manusia biasa, monster yang ada di dalam tubuhnya membantu pria itu untuk menghindar kejaran polisi-polisi itu. Dan dengan sangat mengejutkan, pria itu berubah menjadi monster dan menghancurkan semua mobil-mobil polisi itu satu persatu. Bahkan sampai-sampai polisi harus mengerahkan pasukan helikopter untuk menyerang monster itu. Tapi sepertinya itu bukan masalah untuk monster ini. Sang kekasih yang juga mempunyai kekuatan dengan suara mencoba membantu dengan berteriak sangat keras. Tapi monster yang merasuki tubuh kekasihnya itu sepertinya merasa sangat kesakitan dan masuk lagi ke dalam tubuh pria itu. Ternyata monster yang hinggap di tubuh kekasihnya itu tidak bisa mendengar suara yang sangat keras dengan frekuensi tinggi. Mereka pun akhirnya pergi dari tempat itu karena polisi-polisi itu sudah mereka kalahkan semuanya. Tapi ternyata ada satu helikopter lagi yang sudah menunggu tepat di depan pintu keluar dan menembaki mereka. Tapi itu bukanlah masalah bagi sepasang kekasih kriminal yang mempunyai kekuatan super ini. Seorang pemuda tiba-tiba terkapar di sebuah minimarket, tapi sepertinya penjaga toko ini mengenali makhluk itu. Pemuda itu berubah menjadi hitam dan ternyata itu adalah Venom yang kelaparan dan hinggap di tubuh pria ini. Karena penjaga toko ini adalah teman Venom, akhirnya ia pun membantunya. Sedangkan pria ini yang bernama Eddie sebagai tuan asli Venom sedang mencari keberadaan Venom dan meminta pertolongan mantan gebetannya yang juga kenal dengan Venom. Gadis ini pun langsung tahu harus kemana jika
Venom kelaparan. Dan tepat sekali, gadis itu ke toko tempat Venom datang tadi. Penjaga toko ini terlihat tidak mau memberitahukan keberadaan Venom karena gadis ini sudah menyakiti hati Eddie dan Venom dalam waktu sebelumnya. Tapi ternyata gadis ini mengetahui kalau ternyata ada Venom di dalam tubuh penjaga toko itu. Dan ternyata benar, itu adalah Venom. Gadis ini pun merayu Venom dengan sangat manja sampai membuat Venom luluh dan mau kembali membantu Eddie. Kedua orang inilah yang harus dikalahkan oleh Venom dan Eddie. Mereka juga mempunyai monster seperti Venom, tapi sangatlah jahat sekali. Gadis ini pun akhirnya kembali membawa Venom ke tuan aslinya Mas Eddie ini. Mereka pun langsung pergi dari tempat itu. Polisi yang sudah mengurung Eddie ini pun sangat kaget mendengar suara tembok yang hancur. Saat melihat ke dalam, polisi itu sangat kesal karena Eddie dan Venom kabur. Saat Eddie dan Venom sudah sampai ke tempat yang aman, Venom tidak mau pindah ke tubuh Eddie sampai Eddie meminta maaf sudah mengusirnya kemarin. Eddie pun meminta maaf dan Venom kembali ke tubuhnya. Polisi ini menciduk napi yang kabur, tapi napi itu malah berubah jadi monster yang sangat mengerikan dan tembakan dari polisi itu tidak terasa sama sekali. Monster itu pun akan menghadiahi polisi itu kepada kekasihnya di pernikahan mereka. Tapi saat kedua kriminal ini akan menikah, Eddie dan Venom datang untuk mencegah hal buruk yang akan mereka lakukan. Napi ini pun langsung berubah juga jadi monster yang sangat mirip dengan Venom. Ternyata monster merah itu adalah keturunan Venom. Tapi tiba-tiba Venom merasa takut dan masuk kembali ke dalam tubuh Eddie. Entah kenapa Venom mengatakan sangat takut dengan si merah itu dan mereka harus pergi. Tapi Eddie janji setelah ini akan memberikan otak sebagai makanan untuk Venom. Akhirnya Venom keluar kembali. Saat kedua monster ini akan bertarung, kekasih napi ini menggunakan kekuatan suaranya yang justru menyakiti kedua monster itu. Akhirnya gadis itu disuruh diam oleh monster yang hidup di badan suaminya. Mereka pun langsung maju untuk saling menyerang. Tapi monster merah tampak sangat kuat sekali karena bisa menembakkan senjata dari tentakelnya. Tapi Venom tidak menyerah begitu saja. Akhirnya makhluk satu spesies yang sebenarnya saudara ini bertarung dengan kekuatan mereka. Selagi monster itu bertarung, kekasih monster itu malah menghabisi polisi yang mereka tangkap. Tapi aksinya itu dihalangi oleh monster merah itu. Monster merah itu menarik kekasihnya dan mengatakan jangan pernah berteriak lagi. Monster merah ini akan menyerang seorang pendeta dan melahapnya sebagai kekuatan tambahan untuk melawan musuh yang sebenarnya yaitu Venom. Sementara itu, polisi yang juga ada di sana memanggil rekannya untuk menangkap monster merah itu. Tapi tiba-tiba kekasih monster itu datang dan menyerang polisi itu, sehingga terjadi perkelahian antara mereka. Gadis itu benar-benar sangat dendam dengan polisi karena sudah memenjarakan dia cukup lama. Gadis itu akan mengambil mata polisi itu sebagai bayaran untuk matanya yang juga diambil dulu. Sementara itu, Venom masih berusaha keras melawan monster merah yang jahat itu. Tapi untungnya ada seorang pria yang membantu Venom dan menyiram bahan bakar dan api ke monster merah itu. Monster merah itu pun berteriak kesakitan dan didengar oleh kekasihnya yang sedang menyerang polisi itu. Ia sangat panik melihat kondisi kekasihnya. Tapi ternyata monster merah itu cepat memulihkan diri dan hendak menyerang orang yang ingin membakarnya itu. Saat monster itu akan memakan pria itu, tepat sekali Venom datang dan menyerang monster merah itu. Tapi tiba-tiba lonceng jam berbunyi sangat keras dan suara itu menyakiti Venom dan monster merah itu. Mereka berdua sangat lemah dengan suara dan akhirnya kembali masuk ke dalam tubuh orang yang mereka hinggapi. Akhirnya karena kedua orang ini juga mempunyai masalah di masa lalu, mereka berdua juga saling serang satu sama lain. Mereka berubah lagi menjadi monster dan saling menyerang lagi, tapi lagi-lagi lonceng itu berbunyi dan membuat mereka kembali jadi manusia. Makhluk merah ini sedang bertarung dengan saudaranya yaitu Venom. Tapi monster merah itu sangat kuat sehingga mampu menghempaskan Venom sampai berubah kembali menjadi manusia. Pria inilah yang berada di balik monster merah tadi dan ia benar-benar dendam dengan pemuda ini. Pria yang merupakan napi yang kabur ini benar-benar ingin menghabisi musuhnya yang bernama Eddie ini. Sementara itu di tempat itu juga ada kekasih napi tadi yang sedang menjerat seorang polisi. Gadis ini sangatlah
dendam dengan polisi manapun karena sudah merusak hidupnya. Napi yang jahat ini berubah lagi menjadi monster dan mengambil orang yang dicintai oleh Eddie. Monster itu membawa gadis itu ke tempat yang sangat tinggi sekali. Dan di atas sana juga ada kekasih pria di balik monster itu. Tapi monster itu malah ingin menghabisi gadis itu juga. Pria di balik monster itu berusaha mencegah monster itu karena ia sangat mencintai gadis itu. Sementara itu hanya Venom ini yang bisa mengalahkan monster itu. Venom berusaha bangkit dari tumpukan batu itu, dan dia langsung berusaha naik ke atas bangunan itu untuk mengalahkan monster merah itu. Venom terus memanjat sampai ke puncak, dan saat monster itu akan memakan gadis yang dicintai Eddie itu, Venom langsung menyerang monster itu dan menyelamatkan gadis itu. Tapi monster itu masih bisa bertahan. Venom berusaha menyelamatkan seorang gadis ini. Walaupun ia sedang diserang oleh musuhnya, ia masih menggunakan kekuatannya untuk membuat gadis itu aman terlebih dahulu. Venom dengan kondisinya yang semakin lemah terus berusaha bangkit untuk mengalahkan monster merah yang sangat jahat ini. Tapi di belakang Venom ada seorang perempuan yang merupakan kekasih manusia di balik monster merah itu. Venom langsung menyerang gadis jahat itu sampai gadis itu terjatuh dari gedung yang sangat tinggi itu. Gadis itu berteriak dengan kekuatannya sampai-sampai menghancurkan gedung itu dan menyakiti kedua monster yang sangat lemah dengan suara ini. Gedung itu pun roboh dan membuat gadis itu tidak bisa kemana-mana lagi. Gadis itu malah tertimpa oleh sebuah lonceng raksasa. Begitu juga dengan kedua monster tadi. Tampak Venom masih bisa memanfaatkan temannya agar ia tidak terhempas cukup keras dari atas gedung itu. Sedangkan pria jahat dan monster merahnya itu tidak mendapatkan perlindungan apa-apa. Napi yang kabur ini berusaha menggapai monster itu, tapi Venom muncul dan langsung mengambil monster merah itu. Venom langsung memakannya karena mereka merupakan spesies yang sama. Pria ini pun sekarang benar-benar tidak berdaya dan langsung diamankan oleh Venom dan Eddie yang berada di dalam Venom itu. Tapi bukannya diamankan, malah dilahap oleh Venom yang sangat lapar ini. Polisi dengan helikopter pun sudah mengepung tempat itu. Sedangkan Eddie dan teman lainnya sudah kabur dari tempat itu dan mencari tempat yang aman. Eddie pun berhasil tetap merahasiakan identitasnya sebagai Venom.